Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 3 Januari 2023. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, jika ingin mengajak buah hati mencoba wisata menantang seperti rafting, Nagara Rafting di Bogor bisa menjadi pilihan yang tepat. Di tempat wisata ini, Anda bisa menyusuri sungai sepanjang 11 km dengan menggunakan perahu karet barongsai kecil. Meski treknya cukup panjang, aliran sungai di tempat ini cukup aman. Bahkan, owner Nagara Rafting menyebut trek ini aman untuk usia minimal 5 tahun. Dan seperti apa keseruan rafting di sana akan disampaikan oleh rekan Amar dari Tribun Bogor. Silakan rekan Amar. Ya baik, terima kasih rekan Ariska dan untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi bagi yang menyukai olahraga yang memacu adrenalin, itu sangat cocok untuk mencoba wisata Nagara Rafting yang berlokasi di Kampung Cikalang, Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, di Nagara Rafting ini merupakan wisata adrenalin yang berada di wilayah Bogor bagian selatan ya. Dan untuk Nagara Rafting sendiri memiliki trek sepanjang 11 km kurang lebih dengan durasi perjalanan itu selama 2 jam mengarungi Sungai Cisadane menggunakan perahu karet. Nah, menurut owner Nagara Rafting dengan trek yang 11 km tersebut masuk ke dalam kategori trek yang aman bagi pengunjung, baik itu dewasa maupun anak kecil yang berusia 5 tahun. Nah, untuk yang ingin mencoba wahana Nagara Rafting ini, pengunjung dipatok dengan tarif yaitu 250.000 per orang. Nah, selain itu dengan harga 250.000 tersebut sudah termasuk dengan fasilitas mobil antar jemput, kemudian alat rafting, kemudian makan, snack, dan juga free flying fox. Nah, namun untuk bagi yang ingin mencoba wahana Nagara Rafting ini harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu harus sehat jasmani rohani, kemudian tidak boleh memiliki riwayat jantung, kemudian tidak memiliki epilepsi, atau habis patah tulang atau habis operasi selama 1 tahun. Begitu rekan Ariska yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Amar dari Tribun Bogor. Tribuners, pada malam pergantian tahun 2023 lalu, Wakil Wali Kota Pontianak baru saja meresmikan destinasi wisata baru, yakni Waterfront Bardanadi hingga ke Sangihe Pontianak. Hadirnya destinasi unggulan ini tentu menjadi kado istimewa di malam tahun baru Tribuners. Di Waterfront sepanjang 909 meter ini, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah, yakni berupa muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta kapal-kapal wisata yang berlayar menyusuri Sungai Kapuas. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan M. Rokib dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rokib. Baik, Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, kawasan waterfront Bardanadi sampai Senghi ya, merupakan destinasi wisata yang baru ya, dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang dikelilingi oleh sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas. Nah, waterfront dari Bardanadi Senghi ini diresmikan tepat pada malam tahun baru 2023 kemarin ya oleh Wakil Wali Kota Pontianak didampingi oleh Forkopimda Kota Pontianak Kalimantan Barat serta dihadiri oleh ratusan warga ya. Kemudian pada malam tahun baru kemarin juga tampak ramai ya dikunjungi oleh
warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di kawasan ini terdapat beberapa pemandangan indah ya, seperti melihat secara langsung muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta bangunan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri Pontianak yang merupakan masjid pertama didirikan oleh Kesultanan Qadariyah Pontianak. Selain itu, pada waterfront ini juga terdapat ornamen-ornamen indah ya, dan eh, seperti gambar kapal ya, atau lencang kuning tepatnya yang digunakan oleh Kesultanan tempo dulu. Kemudian Tribuners bisa juga menyaksikan kapal-kapal wisata yang berlayar ya di kawasan waterfront ini, serta bisa menaiki kapal juga ya, kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian di Waterfront City Pontianak ini juga dilengkapi dengan fasilitas tempat bersantai maupun spot-spot foto dan foto booth ya, yang bisa Tribuners nikmati. Kemudian di kawasan waterfront ini juga dilengkapi dengan tempat ibadah ya, baik musola eh, maupun kelenteng ya, juga tersedia di kawasan waterfront ini. Dan tersedia juga pos pengaman kondisi di kawasan waterfront tersebut. Nah, kawasan waterfront ini kini sudah terkoneksi ya dari Badan Nadi Senghe sampai terkoneksi ke Kamboja. Sekitar panjangnya itu 1.700 meter ya, atau 1 kilo lebih ya, Tribuners. Nah, Tribuners, mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan lagi kepada studio Ariska. Baik, terima kasih rekan Rakib dari Tribun Pontianak. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Zulfidar Zaidar Mukhtar, anggota Komisi 4 DPR. Telah meluncing Waterfront City ya, dan ini luar biasa sekali. Tadi saya lihat langsung tempat-tempatnya, spot-spotnya, dan indah sekali, bagus sekali spot-spotnya, dan ini merupakan keindahan Kota Pontianak. Karena disebut Waterfront City, betul-betul indah, saya lihat kokoh, baik, dan ini menjadikan Kota Pontianak lebih baik lagi. Dan ini tentu pemerintah Kota Pontianak banyak sekali membangun spot-spot pariwisata, spot-spot dalam rangka untuk kegiatan kemasyarakatan sumber daya manusia, dan sport ini juga dapat dilakukan selain untuk pariwisata dan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Dan ini menarik bagi kami, saya atas nama anggota DPRD Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada Kota Pontianak, Wali Kota. Tadi diresmikan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Tentu harapan kami ini dapat dipelihara oleh masyarakat dan dapat dikembangkan lagi. Masih ada beberapa yang tersisa ya, beberapa tempat yang kami harapkan, Dewan berharap ini dapat dibangun sesuai schedule dan visi pemerintah Kota Pontianak. Dan ini luar biasa, kami menyambut baik betul apa yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak. Tribuners, saat berkunjung ke kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Anda tak perlu bingung mencari destinasi wisata. Sebab ada banyak wisata menarik yang bisa Anda kunjungi bersama teman ataupun keluarga. Salah satunya ada Batu Belimbing yang ada di Kelurahan Ngarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Tribuners. Saat mengunjungi tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan batu berukuran besar yang mirip dengan buah belimbing. Dan untuk melihat lebih detail keindahan di tempat wisata ini, akan disampaikan oleh rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners. Nah, memang ada banyak sekali objek wisata yang sangat menarik di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan Taman Batu Belimbing di Kelurahan Nyerumkop, Kecamatan Singkawang Timur ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat direkomendasikan bagi Tribuners. Nah, objek wisata ini memiliki view dan suasana yang nyaman serta cocok buat Tribuners yang mencari tempat berwisata bersama pasangan atau keluarga. Dan yang paling menarik di objek wisata ini adalah keberadaan batu berukuran raksasa yang berdiri tegap di tengah danau. Nah, uniknya batu ini menyerupai buah belimbing sehingga tempat wisata ini dinamai dengan Taman Batu Belimbing gitu. Nah, konon katanya batu belimbing ini merupakan meteor yang jatuh ke Kota Singkawang dan menabrak Gunung Poteng. Nah, di akhir pekan, Taman Batu Belimbing ini ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat, dan keberadaan batu belimbing di Taman Batu Belimbing ini sering juga dijadikan sebagai background atau tempat untuk berselfie ria.
Nah, lokasinya berjarak sekitar 8 kilometer atau sekitar 15 menit dari pusat kota Singkawang. Dan pintu masuknya tidak jauh dari kantor kecamatan Singkawang Timur. Nah, Tribuners yang ingin menikmati suasana di Taman Batu Belimbing ini hanya cukup membayar biaya parkir saja, yakni seharga Rp10.000. Nah, demikian kembali ke Anda, Rizka. Baik, rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, di hari kedua tahun 2023 kemarin, wisatawan masih memadati tempat wisata Kebun Raya Kendari. Para wisatawan yang datang ke Kebun Raya seluas 92 hektar itu tampak menikmati waktu bersama keluarga mereka. Meski bukan hari libur, taman dengan tema kawasan konservasi tumbuhan ultra basic tampak dipadati pengunjung, baik yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan untuk melihat suasana di Kebun Raya Kendari, kita sudah terhubung dengan rekan Husni Husein dari Tribun News Ultra. Silahkan rekan Husni. Ya, baik rekan Ariska di studio dapat saya laporkan bahwa memang betul ada banyak beragam rekomendasi pilihan tempat liburan di Kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya yaitu di Kebun Raya Kota Kendari atau yang biasa dikenal dengan Kebun Raya Nanga-Nanga. Berlokasi tidak jauh dari tengah-tengah kota Kendari, sekitar 15 menit dari pusat kota dan juga 10 menit dari kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Memang lokasi ini menjadikan tempat pilihan bagi warga Kota Kendari yang ingin menghabiskan waktu libur atau weekend tiba. Nah, Ariska di studio, berdasarkan pantauan kami di lapangan pada hari kedua tahun 2023 kemarin, memang pengunjung di kawasan taman ini cukup ramai dikunjungi oleh warga yang didominasi oleh pengunjung dari luar kota yang datang bergerombol dengan sanak keluarga untuk berpiknik, dan juga memang lokasi yang cukup sejuk ini menjadikan tempat favorit bagi warga Kota Kendari dan juga di luar Kota Kendari, misalnya di Kabupaten Konawe Selatan dan juga Kota Raha yang kemarin memang banyak pengunjung datang dari daerah ini. Kemudian beberapa pengakuan dari warga yang kami temui mengatakan bahwa memang meski bukan hari libur atau weekend, menjadikan lokasi ini sebagai tempat wisata untuk menikmati masa-masa liburan di awal tahun 2023. Demikian rekan Ariska di studio. Baik, rekan Husni Husein dari Tribun News Ultra, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, berkah tahun baru 2023 turut dirasakan para penjual oleh-oleh di kawasan jalur wisata Ciater Subang. Sebab di lokasi tersebut banyak wisatawan yang mampir dan berburu oleh-oleh khas Subang, Tribuners. Seperti buah nanas si madu yang banyak dipilih. Meski ada juga di daerah lain, namun nanas si madu juga yang ada di Subang ini cukup berbeda. Sebab di Subang, buah tersebut dipanen dengan kualitas super dan punya cita rasa yang lebih manis. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ahya Nurdin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Ahya. Baik, Rizka, saat libur tahun baru kemarin, momen yang paling mengasihkan adalah berlibur ke wilayah kawasan wisata Ciater Subang. Mengingat di sana selain daerah wisata yang sangat sejuk, juga banyak kuliner maupun buah tangan yang bisa dibawa oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Ciater tersebut. Salah satunya adalah buah nanas, salah satu ciri khas di Kabupaten Subang, yaitu nanas si madu, yang rasanya sangat manis, dan pada saat tahun baru kemarin banyak diburu oleh wisatawan. Selain buah nanas, banyak olahan lainnya makanan yang terbuat dari buah nanas tersebut seperti bolu, dodol, hingga wajit, dan juga keripik nanas. Salah seorang wisatawan juga mengaku sengaja datang ke Ciater bukan semata-mata ingin berwisata, tapi ingin merasakan atau membeli buah nanas di madu yang rasanya sangat manis. Hal itu juga sangat menguntungkan bagi para pedagang, sehingga para pedagang mengaku meraup untung yang cukup besar dari hasil penjualan nanas di momen-momen seperti tahun baru kemarin. Sehingga
keuntungan pun hingga ratusan ribu rupiah per satu orang pedagang. Selain itu juga harga buah nanas tersebut sangat terjangkau oleh para wisatawan, mulai harga dari 5.000 hingga puluhan ribu sampai 60.000 paling mahal. Hal tersebut sangat dirasakan bagi para pedagang, sehingga pedagang mengaku cukup untung yang cukup banyak, dan kedepannya mudah-mudahan hal tersebut bisa terulang di akhir pekan, karena kawasan wisata tersebut setiap akhir pekan juga sangat ramai. Baik, demikian laporan langsung dari Subang, Jawa Barat. Kembali ke Ariska. Baik, rekan Ahya Nurdin dari Tribun Jabar, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Selasa hari ini Universitas Brawijaya atau UB mengadakan Napak Tilas Raden Wijaya. Agenda yang digelar untuk menyemarakan lustrum ke-12 ini melibatkan sebanyak 25 pelari. Mereka lari sepanjang 107 km dari Pendopo Agung Trowulan Mojokerto menuju kampus Universitas Brawijaya Malang. Dan seperti apa pelaksanaannya serta suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Arispa di studio. Kegiatan hari ini untuk memperingati Des Natalis UB ke-60 atau lustrum ke-12 merupakan pertama kali diadakan UB dengan mengadakan Napak Tilas Raden Wijaya atau dikenal dengan Raja Brawijaya, sehingga diharapkan lewat kegiatan itu dan spirit yang ingin diambil dari kegiatan ini adalah tentang internasionalisasi, bahwa sejak zaman Kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya atau Raden Wijaya itu juga wilayah kekuasaannya sudah sampai ke luar negeri, yaitu ke Malaya dan Filipina. Ini juga sesuai dengan semangat UB yang ingin melakukan internasionalisasi untuk kampusnya. Selain itu, pada masa itu juga sudah ada Kebhinneka Tunggal Ika dan kemajemukan beragama, namun meski majemuk, namun justru malah mempersatukan bangsa Indonesia. Dan kegiatan itu dihadiri oleh para pejabat UB dan undangan yang datang ke lokasi. Dalam jarak 107 km itu akan dibagi 3 etape, yaitu etape pertama sebanyak 73 km dan dilanjutkan 2 etape lainnya sampai tanggal 5 Januari 2023. Itu merupakan puncak Des Natalis UB. Salah satu pelari yang tertua adalah Wakil Rektor 4, Profesor Sasmito Jati. Dia akan memimpin para pelari yang lebih muda usia, dan dia menyatakan tidak ada persiapan khusus, namun sifat lari sepanjang 73 km di etape pertama itu akan dilalui dengan lari ringan. Ini sesuai dengan usianya, dan dia tidak akan ngoyo karena juga akan mempengaruhi kesehatannya. Sedang dari pelari lain juga menyatakan bahwa dia akan berlari dengan fun sehingga bisa merasakan kegiatan itu. Hal itu disampaikan oleh Nila, salah satu mitra UB yang berperan sebagai pelari juga mahasiswa UB. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya, Profesor Sasmito Jati, serta perwakilan pelari Nila Furaida. Berikut liputannya untuk Anda. Lagi Dies, jadi kita harus mengerti bagaimana proses berdiri, itu yang satu. Kenapa demikian? Karena
Sekarang universitas menjadi PTNBH. PTNBH itu kita harus bersaing global. Ketika dunia itu warnanya merah, semua kita merah, berarti kita nggak ada. Sehingga kita harus punya karakter. Nah, kalau aku dari BSI, kalau ini sebenarnya macam-macam. Ada yang dari aku mitra, ada yang dari fakultas-fakultas, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari UMKM ya. Apa sih? UKM. UKM. Itu para runner semua itu. Kalau aku tuh sebenarnya newbie aja. Kalau para runner tuh emang udah biasa lari. Kayak misalkan Bu Endah, mana ya orangnya? Dia itu podium 1 Bromo maraton yang 42 yang trail run yang kemarin. Kalau Bu Nila sendiri gimana persiapannya? Persiapannya sebenarnya nggak ada karena lari ya biasa aja. Yang penting kan ini tuh lari-lari santai aja walaupun agak lumayan jauh ya. Menyemarakkan gitu ya? Ya ini lari biasa dinikmati aja, pokoknya bersenang-senang. Ini yang Tribuners, jika ingin mencari suasana liburan yang berbeda, Anda bisa mengunjungi Farm Day, tepatnya di Jalan Gading Tihang, Gang Pertama, Batu Putuk, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Tempat wisata yang baru diresmikan pada 24 Desember 2022 ini merupakan destinasi wisata edukasi yang mengusung desain ekologi arsitektur. Selain memiliki suasana asri dan nyaman, Farm Day juga menyediakan berbagai spot foto menarik untuk pengunjungnya. Dan seperti apa detail tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi masih dalam suasana tahun baru ya untuk Tribuners yang ingin liburan, ada satu rekomendasi tempat wisata terbaru di Kota Bandar Lampung, yakni Farm Day. Nah, Farm Day ini ada di Jalan Gading Tihang, Gang Pertama, Batu Putuk, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Farm Day ini dikelola oleh CV Bungsu Utama yang baru buka itu pada sekira tanggal 24 Desember 2022 lalu. Jadi, meski baru buka, wisata ini sudah cukup ramai dikunjungi. Jadi pendatangnya sudah ada yang dari luar kota seperti Jakarta, Palembang, Bandung, dan sebagainya. Farm Day ini merupakan destinasi wisata edukasi yang mengusung desain ekologi arsitektur Tribuners. Jadi suasananya sangat asri dan juga nyaman, serta ada juga beberapa spot foto menarik di sana. Di sana juga Tribuners akan larut dalam suasana seperti di peternakan hewan yang asik dan juga menyenangkan. Bila tahu dan pernah memainkan game berjudul Harvest Moon pada era 2000-an, suasananya mirip seperti itu. Jadi dengan lantunan musik khasnya yang ramah di telinga anak-anak, destinasi wisata Farm Day ini cocok untuk semua umur. Jadi bagi kalian, sedangkan untuk bagi kalangan orang tua, Farm Day ini bisa jadi lokasi santai, menikmati suasana alam yang tenang, dan menikmati makanan juga minuman khas dari Farm Day ini sendiri. Nah, kemudian teruntuk kalangan milenial ini cocok menjadi tempat healing modern dengan interaksi antara manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sementara bagi anak-anak, Farm Day bisa jadi tempat yang tepat untuk mengedukasi. Wisatawan atau anak-anak bisa bermain dan juga belajar dengan mempelajari sejarah asal-usul hewan, lalu berinteraksi langsung hingga memberi makan. Bisa juga bercocok tanam, memanen, dan juga membawa pulang hasil panenannya. Farm Day ini juga menyediakan fasilitas pakan hewan seperti rumput gajah, wortel, dan juga pakan ikan. Wisatawan bisa menjelajah di sekitar fasilitas edukasi tersebut seperti area domba merino, kemudian ada kolam modern ikan koi, ada juga bukit kelinci, kemudian kastil burung merpati, ada juga ayam hias dan juga kalkun di sana yang bisa dilihat, serta peternakan mini ayam petelur. Fasilitas lain yang ada di sini itu selain itu ada juga food court, kemudian ada toko souvenir, musola, toilet, dan juga gembok cinta. Jadi pada kandang ayam petelur itu wisatawan bisa memanen telur sendiri ya.
Jadi anak-anak bisa merasakan bagaimana asiknya memanen telur langsung dari ayam petelur. Jadi dan bisa juga dibawa pulang. Jadi untuk kegiatan bercocok tanam juga bisa. Di sana wisatawan akan diajari cara memanen menanam padi ya. Jadi wisatawan untuk masuk ke dalam wisata edukasi ini tiket masuknya cuma Rp20.000 pada hari biasa, sedangkan pada akhir pekan itu dibanderol sekira Rp25.000 per orang. Untuk parkir kendaraan roda 4 dipatok tiket Rp10.000, sedangkan kendaraan bermotor Rp5.000. Farm Day itu beroperasi setiap hari Tribuners, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Baik, sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wahana tornado di dunia fantasi atau Dufan Ancol, Jakarta Utara sempat menyita perhatian publik. Sebab wahana tersebut sempat berhenti mendadak ketika permainan itu sedang berlangsung. Insiden ini pun terekam di sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @mijan_la2 pada Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Dalam video yang beredar, terlihat wahana tornado yang menguji adrenalin itu berhenti mendadak saat operasi. Saat berhenti, wahana tersebut tampak berada pada posisi miring dan membuat para penumpangnya panik. Tak hanya penumpang, orang-orang yang berada di sekitar wahana pun turut dibuat panik seketika. Sementara itu, menanggapi insiden ini, pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol buka suara. Pihak Ancol mengatakan insiden wahana tornado Dufan terjadi pada Sabtu 24 Desember 2022 lalu, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head of Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko menjelaskan, wahana tornado berhenti lantaran salah satu sensor pada mesin kurang berfungsi dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan fungsi keamanan pada wahana menjadi aktif sehingga wahana tiba-tiba berhenti. Namun Eko menjelaskan setelah 1 jam berikutnya, tepatnya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, wahana sudah normal kembali. Eko menegaskan bahwa wahana tornado aman digunakan dan sudah berfungsi dengan baik. Selain wahana di Dufan, Ancol juga sempat viral di media sosial baru-baru ini. Hal tersebut bermula saat sebuah video merekam tingginya gelombang laut di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jakarta. Video viral tersebut menyoroti kondisi air laut di kawasan Ancol yang naik ke daratan pada malam hari. Dalam video disebut bahwa insiden terjadi di kawasan Ancol pada pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini video yang beredar luas di media sosial itu telah dihapus oleh sang pemilik akun. Sedangkan Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, memastikan video yang menampilkan gelombang tinggi di Ancol adalah hoax, di mana menurutnya pada malam itu langit di Ancol dalam keadaan cerah dan tidak hujan. Sehingga dipastikan video viral tersebut bukan terjadi di Ancol. Terkait hal ini, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Iswana Aji pun mengatakan hal senada bahwa video tersebut adalah hoax. Akhir tahun 2022 ditutup dengan kabar gembira yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, di mana Jumat 30 Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi secara resmi mencabut pemberlakuan PPKM di tanah air. Dilansir dari tribuntravel.com, dicabutnya PPKM dinilai akan membawa angin segar bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengingat selama pandemi COVID-19, sejumlah tempat wisata di Indonesia diperlakukan pembatasan kepada para pengunjung, termasuk penutupan sejumlah akses gerbang penerbangan untuk wisatawan asing ke Indonesia. Terkait pencabutan PPKM ini, Sandiaga Uno pun buka suara selesai bertemu dengan sejumlah investor dalam investment gathering, tepatnya pada Sabtu 31 Desember 2022 di Puri Anyar, Baturiti, Karambitan, Tabanan, Bali. Dengan adanya pencabutan PPKM, menurut Sandiaga Uno menjadi keputusan yang tepat. Sandiaga juga menilai hal ini akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
terlebih kegiatan dan mobilitas masyarakat termasuk wisatawan sudah tidak lagi dibatasi. Melansir siaran pers resmi Kemenparekraf, kasus harian COVID-19 pada 27 Desember 2022 hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Positivity rate mingguan juga sudah berada pada angka 3,3%, bed occupancy rate 4,79%, serta angka kematian 2,39%. Sandiaga Uno mengatakan bahwa hal ini tentu akan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi ini akan semakin meningkatkan minat dan kepercayaan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berwisata di Indonesia aja. Terlebih, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini ditargetkan menghasilkan kinerja yang cukup tinggi pada tahun 2023. Kendati demikian, Sandiaga Uno mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Vaksinasi booster terus diperkuat, penggunaan masker juga tetap diperhatikan terutama di ruang tertutup dan juga kerumunan. Terkait pertemuan dengan para investor, Sandiaga Uno mengatakan dalam pertemuan itu hadir sekitar 20 investor. Para investor tersebut sebelumnya sudah menanamkan modal dan akan meningkatkan jumlah investasinya di Bali, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sandiaga Uno mengingatkan meski ada penanaman modal asing, dalam investasinya harus tetap mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal khususnya di Bali, seperti Trihitakara dan juga Sadharma Leadership. Setelah diresmikan pada Jumat 30 Desember 2022 lalu, Masjid Raya Al-Jabar menjadi jujukan wisatawan. Tak hanya wisatawan dari Jawa Barat, namun banyak pula wisatawan dari luar Jawa Barat yang turut memenuhi area Masjid Raya Al-Jabar. Namun sayangnya banyaknya wisatawan ini tak diiringi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan masjid. Bahkan kolam yang ada di halaman masjid digunakan sejumlah anak-anak untuk berenang. Keramaian masjid ini pun masih terlihat hingga Senin 2 Januari 2023 kemarin. Keramaian mulai terasa dari jalan masuk Cimincrang, Gede Bage, Kota Bandung dengan mengularnya antrean kendaraan yang berasal dari berbagai wilayah, seperti kendaraan berplat B, Z, D, F hingga luar Jawa Barat. Memasuki area kompleks Masjid Al-Jabar, pengunjung pun memenuhi setiap sudut masjid. Tak hanya pengunjung yang ramai, tetapi kehadiran Masjid Al-Jabar ini pun menjadi berkah bagi pedagang-pedagang kaki lima, khususnya makanan dan mainan anak. Para PKL tersebut menjajakan dagangannya di halaman Masjid Al-Jabar. Sementara itu, meski sempat ramai dengan kondisi sampah yang berserakan pasca peresmian dan malam pergantian tahun baru, kini para petugas kebersihan terlihat bersiaga dan berkeliling untuk memastikan kondisi dalam keadaan bersih dari sampah. Tak hanya itu, ada pula petugas yang bersiaga di dalam kolam danau retensi yang menyisir sampah-sampah di danau retensi. Pengunjung yang datang ke Masjid Al-Jabar ini pun nyatanya memang mayoritas tujuannya untuk berwisata bersama sanak keluarga ataupun rombongannya baik pengajian, tempat kerja, atau lainnya. Ketika pengunjung lelah berkeliling di Masjid Al-Jabar, mereka lantas beristirahat sambil membuka perbekalan yang mereka bawa dan makan bersama-sama rombongannya. Salah satunya Etin asal Sidangkerta, Bandung, Jawa Barat. Etin mengaku sengaja datang ke Masjid Al-Jabar bersama rombongan ibu pengajian majelis taklimnya sebanyak 60 orang. Mereka berangkat pukul 6 waktu Indonesia Barat dan tiba di Al-Jabar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Entin pun mengaku kagum atas hadirnya bangunan Masjid Megah Al-Jabar di wilayah Jawa Barat ini. Menurutnya, masjid buatan desain Ridwan Kamil ini sangat luar biasa. Hal senada juga diungkapkan Rosmiati, warga Kuningan. Namun Rusmiati mengeluhkan akses jalan yang begitu sempit untuk menuju ke Masjid Al-Jabar melalui Jalan Cimincrang. Selain itu, ketika sampai, mereka pun bingung untuk parkir di mana.
Tribuners Hari Raya Galungan jatuh pada 4 Januari 2023 besok. Biasanya perayaan hari besar ataupun hari raya sendiri akan menjadi hari libur nasional, seperti pada Hari Raya Natal dan Hari Raya Idul Fitri Tribuners. Ketentuan hari libur pun sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di tahun 2023 ini, di mana pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan jadwal cuti bersama. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Reformasi Birokrasi Nomor 1066 33 Tahun 2022. Dari SKB tersebut, di bulan Januari 2023 ini terdapat 2 hari libur nasional, yakni Tahun Baru pada Minggu 1 Januari 2023 dan Imlek pada Minggu 22 Januari 2023. Sementara itu, Hari Raya Galungan pada Rabu 4 Januari 2023 besok tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dilansir dari kompas.com, Hari Raya Galungan sendiri merupakan hari bagi umat Hindu untuk memperingati terciptanya alam semesta dan seisinya. Hari Raya Galungan dirayakan setiap 6 bulan Bali atau 210 hari, yakni pada Hari Buddha Kliwon Dunggulan atau Rabu Kliwon Wuku Dunggulan. Tahun 2023 ini, Hari Raya Galungan dirayakan pada tanggal 4 Januari dan 2 Agustus. Galungan juga menjadi hari yang merayakan kemenangan kebaikan atau Dharma melawan kejahatan atau Adharma. Umat Hindu pun memberi dan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widi dan Dewa Batara dengan segala manifestasinya sebagai bentuk rasa syukur. Perayaan Hari Raya Galungan pun identik dengan penjor yang dipasang di pinggir jalan setiap rumah. Penjor ini merupakan bambu yang dihias sedemikian rupa sesuai tradisi masyarakat Bali setempat. Biasanya, penjor ini akan diisi dengan berbagai ornamen yang terbuat dari bahan janur ataupun daun lontar sebagai hasil bumi. Di Bali, penjor ini banyak diperjualbelikan dengan harga yang beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000. Harga penjor sendiri ditetapkan sesuai dengan kemeriahan ornamen yang dipasang. Selesai kembali dibuka pasca revitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sempat menggelar acara akbar saat pergantian malam tahun baru 2023. Rupanya tepat pada Minggu 1 Januari 2023, penerapan mekanisme masuk ke Taman Mini Indonesia Indah kini berbeda sebelum direvitalisasi. Penjualan tiket kini terbagi menjadi 2 variasi, yakni secara offline dan juga online. Penentuan secara langsung di lokasi oleh jurnalis wartakotalive.com Randy Rutama Putra pada Minggu 1 Januari bagi masyarakat yang ingin mendapatkan secara offline diarahkan terlebih dahulu masuk melalui pintu masuk 3 Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah dan memberitahukan ke petugas bahwa belum memiliki tiket online. Kemudian petugas akan memberikan petunjuk jalan ke bagian loket tiket on the spot yang berlokasi persis lebih kurang 40 meter dari pintu masuk 3 Keong Mas. Sesampainya di dekat loket, pengunjung bisa langsung memparkirkan kendaraan sesuai dengan kategorinya.
Lalu ketika sudah sampai di loket, pengunjung akan ditanyakan perihal berapa jumlah tiket yang dipesan. Selanjutnya, petugas akan menanyakan kembali mengenai transaksi yang ingin digunakan. Mengenai transaksi, pengunjung dianjurkan menggunakan ranah virtual seperti Kris, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Sebab menurut satu pengunjung yakni Rano 34 tahun, dirinya merasa kesulitan sebelumnya saat membeli tiket. Karena terlebih dulu petugas hanya memberikan pilihan pembayaran hanya dengan virtual. Namun rupanya secara tunai pun bisa, tetapi dikenakan biaya tambahan yang relatif. Setelah melakukan transaksi, nantinya pengunjung diberikan kertas barcode barcode aktivasi masuk ke Taman Mini Indonesia Indah dan langsung meminta scan kepada petugas selanjutnya. Jika ingin memesan secara online, pengunjung bisa langsung saja membuka website resmi Taman Mini Indonesia Indah. Harga tiket online dan offline pun serupa, yakni satu tiketnya dihargai Rp25.000. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21